Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang visi dan misi para capres. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, capres-capres yang ada ini lebih getol, lebih gencar memberikan janji-janji, harapan kepada masyarakat, ya, harapan-harapan instan. Misalnya pajak gratis, ya, makan gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis. Itu semua yang dijanjikan dan digembor-gemborkan oleh para pasangan calon presiden, ya. Tapi jarang sekali ada calon presiden yang menyinggung tentang utang negara. Misalnya, oh, kalau saya jadi presiden, saya akan sanggup melunasi utang negara, ya, baik maupun utang BUMN, dan saya tidak akan menambah utang negara lagi. Jarang sekali calon presidennya berkata seperti itu. Ya, jadi seharusnya kita ini masyarakat jeli, ya, mempertanyakan hal itu kepada calon presiden kita. Media-media pun, ya kan, terus dalam debat KPU pun harusnya dipertanyakan seperti itu. Bagaimana nanti kalau Anda menjadi presiden, apakah utang negara akan nambah, utang BUMN akan nambah, ya kan? Terus apakah bisa melunasi utang negara atau malah akan menambah utang negara? Karena hal-hal yang paling krusial saat ini adalah utang negara. Bayangkan saja kalau misalnya presiden yang akan datang sama seperti Pak Jokowi hari ini, ya. Contoh misalnya utang negara sampai 7.800-an triliun sampai 8.000 triliun, ya. Terus utang BUMN sampai 6.000 triliun, ya kan. Sudah berapa? 13.000 triliun. Nah, itu kan masalah besar bagi negara kita, sedangkan pendapatan negaranya cuma berkisar sekitar 2.000 triliun lebih, 2.800-an triliun, ya. Nah, harusnya capres-capres ini, ya, sebelum memberikan janji-janji, mau gratiskan pajak lah, mau gratiskan pendidikan, mau gratiskan kesehatan, ya, mau gratiskan pajak motor. Itu tuh janji-janji para presiden, calon presiden, dan janji-janji partai juga begitu tuh. Kalau partai ini menang, kesehatan gratis. Kalau partai ini menang, makan gratis. Kalau partai ini menang, pendidikan gratis. Ya, yang harus kita utamakan itu adalah meningkatkan pendapatan negara dulu. Kalau pendapatan negara sudah besar, apapun itu bisa digratiskan, ya. Iya, harusnya pendapatan negara dulu yang digenjot. Nah, saya tidak melihat ada capres yang betul-betul memenuhi ekspektasi saya untuk mendapatkan pendapatan negara yang besar begitu. Hanya diulang-ulang. Misalnya kalau dari tim Prabowo, hilirisasi kan sudah dilakukan sama Pak Jokowi, ya, sudah dilakukan sama Pak Jokowi, ya kan. Jadi harusnya ada peningkatan dong, harusnya melangkah kepada industrialisasi. Nah, kalau Pak Anies dan Pak Ganjar itu saya tidak melihat apa visi dan misinya, bagaimana visi dan misinya untuk menggenjot pendapatan negara. Ya, misalnya meningkatkan ekspor, ya kan. Itu kan semua ada prosesnya. Dari mana dulu awalnya? Saya melihat yang dikedepankan itu adalah harapan-harapan. Harapan-harapan, janji-janji. Harapan janji, kesehatan gratis, pendidikan gratis, makan gratis. Seperti itu, ya. Padahal semua itu bisa digratiskan kalau pendapatan negara besar. Nah, saat ini utang negara kan kita besar,
ya, berapa persen pendapatan negara kita itu dialokasikan untuk membayar utang. Ya, kita lihat banyak sekali konten-konten yang menampilkan para vendor-vendor ya di BUMN. Mereka semua rugi. BUMN tidak membayar. Nah, itu permasalahannya sangat krusial di negara kita. Nah, kalau misalnya pola yang dilakukan calon presiden yang akan datang seperti Jokowi juga, aduh, saya tidak yakin Indonesia bisa menjadi negara maju. Kenapa? Pembengkatan utang dengan peningkatan ekonominya itu tidak seimbang. Lebih kencang peningkatan utangnya dari peningkatan ekonomi. Harusnya seperti itu. Ya, kalau misalnya kita bandingkan pada zaman SBY ya, dengan utang sekian dan pertumbuhan ekonomi sekian, itu di zaman SBY itu lebih bagus kalau menurut saya. Ya, kalau misalnya zaman Jokowi ini terlihat ada perkembangan, itu kan karena dari utang. Saya kira kalau misalnya presiden itu kerjanya cuma utang-utang aja, ya semuanya bisa. Utang ini janjinya kekayaan alam ini, ya kan? Nah, garantinya ini tambang ini, ya kan? Oke, pinjami saya uang dulu ya, garantinya tambang ini kamu ambil, ya. Nah, oke, utang saya dulu, ini jalan kereta ini kamu ambil, pelabuhan ini kamu kelola. Ya, kalau cuma begitu-begitu saja itu semua, ya nggak usah sekolah ya. Ijazah palsu pun bisa jadi presiden kalau cuma gitu aja. Tapi mensejahterakan rakyat itu, nah itu yang susah tuh. Bagaimana menjaminkan masyarakat pekerjaan ya. Bagaimana menjamin masyarakat supaya tidak ada yang kelaparan. Bagaimana menjamin masyarakat supaya kesehatannya terjamin, pendidikannya terjamin, ya, bisa hidup sejahtera, tidak kelaparan, keadilan, korupsi, ya, kolusi, dinasti tidak terjadi lagi. Nah, itu yang susah itu, ya, itu yang sangat susah. Di zamannya Pak Jokowi, wah, saya kira korupsi masih banyak, kolusi banyak, dinasti, aduh, narkoba banyak, judi online sampai sekarang pun kalau misalnya masih buka situs-situs judi online itu masih banyak Pak Jokowi. Nggak tahu Pak Jokowi ini dapat laporan nggak dari intelijennya, ya kan? Atau dari petugas-petugasnya yang berwenang, ya. Pak Jokowi kalau mau tahu buka saja itu situs-situs judi online, buka tuh. Kalau masih ada, pecat itu Kenpominfo itu, ya kan? Ya berarti dia nggak becus itu, memblok itu situs-situs judi online itu, ya kan? Ya. Kalau memang mau membenahi, ya kan. Terus apa? Kita lihat kalau buka internet juga indeks korupsi polisi di Asia itu Indonesia yang tertinggi di Asia Tenggara, Pak Jokowi. Itu indeks korupsi di Asia Tenggara. Coba buka Google itu. Di Asia Tenggara Indonesia tertinggi indeks korupsi polisinya. Apa Pak Kapolri itu ndak malu, ya kan? Apa presiden itu ndak malu, ya kan? Punya Kapolri yang institusi yang dipimpinnya itu terkorup di Asia Tenggara, ya, menurut survei loh, ya, itu bisa di Google dicari. Saya juga heran juga, ya, kayak misalnya Menteri Keuangan begitu, ada transaksi mencurigakan 349 triliun. Kok Sri Mulyani itu masih disayang, Pak? Memangnya nggak ada lagi yang lain yang bisa membenahi institusi itu? Memangnya nggak ada lagi yang bisa mimpin Kementerian Keuangan? Ya kan? Bayangkan 349 triliun transaksi mencurigakan. Aduh, saya gimana ya mau bicaranya ya?
Orang-orang seperti itu kok dipelihara begitu loh. Ya. Terus kayak Mahfud MD begitu. Ya kan, menangani hukum. Aduh, hukum carut marut di Indonesia ini. Ya. Perdagangan hukum itu masih marak, Pak. Ya, masyarakat kecil itu susah untuk menikmati fasilitas hukum. Kenapa? Semuanya sekarang bayar. Ya. Perusahaan-perusahaan besar raksasa itu bebas menipu masyarakat. Uangnya hilang seperti Mekarta. Ya kan? Terus apalagi itu? Koperasi-koperasi segala macam itu. Aduh. Bagaimana ya? Jadi kalau misalnya pola yang diikuti tetap seperti Jokowi, saya tidak yakin Indonesia ini akan menjadi negara maju. Ya. Tetap saja nanti, ya kalau begini-begini saja, ya negaranya, tetap saja warga negara kita banyak akan pergi jadi pembantu di Arab sana. Ya. Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, kalau kalian jadi presiden apa ndak malu melihat rakyatmu jadi pembantu negara orang? Pak Jokowi yang terhormat, apa Pak Jokowi ndak malu melihat rakyatmu pergi jadi pembantu di negara orang dengan berita-berita yang disiksa lah, dicambuk lah, ya kan, digilir lah sama majikan. Banyak yang seperti itu. Ini waduh, nasional, ada nggak sih pemikiran nasionalismenya ini ya, pemimpin-pemimpin kayak begini kok tega-teganya gitu rakyatnya pergi jadi pembantu ke luar negeri, padahal negaranya negara kaya katanya. Jadi kalau misalnya rakyatmu masih pergi jadi pembantu di luar negeri, ndak usah bilang negaraku negara kaya, negaramu negara miskin, bilang saja begitu ke rakyatmu. Gondok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.